Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratul Humayroinia. Saya calon relawan motivator Bimba AYO di unit Taman Kota Bumi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas magang hari ke-9 mengenai kurikulum baca ke-1. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kurikulum Bimba, mengenai kurikulum Bimba. Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Yaitu untuk menunjukkan alur kurikulum. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Yaitu syarat wajib sebelum ke tahap selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Adalah sebagai peringatan untuk berhati-hati. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba, yaitu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Pertanyaan kelima, apa syarat HSAIUEO, yaitu verbal AIUEO. Dan pertanyaan keenam, apa syarat modul B1A, yaitu D4HVK, HSAIUEO, dan verbal BDG KMPSY. Pertanyaan ketujuh, apa syarat modul B1B, yaitu D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A. Pertanyaan ke-8, apa syarat D4HVS, yaitu 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK, yaitu 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A, yaitu B1B dengan syarat D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A. Lalu apa tahap selanjutnya B1E, yaitu B1F dan B4. Apa tahap selanjutnya, pertanyaan ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4, yaitu B5 dengan syarat B1F dan B3. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai tahap persiapan. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator melatih anak dengan memperkenalkan bunyi huruf dahulu agar anak mudah mengenal bentuk hurufnya. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Pertanyaan ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap verbal atau huruf verbal. Pertanyaan keempat, mengapa ada tahap persiapan? Sebagai bentuk pengenalan anak terhadap huruf agar anak tidak merasa asing atau kesulitan. Pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan adanya tahap persiapan yaitu ada dua, tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Dan tujuan khusus adalah agar anak terampil mengenalkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Pertanyaan ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu verbal huruf, verbal kata, dan verbal kalimat. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu dengan lagu Bimba dan dengan berbahasa Bimba. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai HV A I U E O. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HV A I U E O? Yaitu pengucapan bunyi tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HV A I U E O? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan verbal bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HV A, I, U, E, O? Dengan mengucapkan berulang huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan melalui yel Bimba serta mengajak anak untuk menirukan bersama-sama.
Baik, jawaban selanjutnya yaitu mengenai HVBDG KMPSY. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Yaitu pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG KMPSY? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY dengan tujuan khusus agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Yaitu dengan mengucapkan huruf BDG KMPSY secara berulang dengan menggunakan lagu BDG KMPSY dan mengajak anak menirukan pengucapan BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Jawaban selanjutnya yaitu mengenai HVJLN-TRC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVJLN-TRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf JLN-TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLN-TRC? Yaitu tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN-TRC dengan tujuan khusus yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLN-TRC dengan benar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLN-TRC? Yaitu dengan cara mengucapkan huruf JLN-TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN-TRC dan mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLN-TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan cara yang menyenangkan. Jawaban selanjutnya yaitu mengenai HVABC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVABC? Yaitu pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC, dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf ABC dengan benar. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Yaitu dengan mengucapkan huruf ABC secara berulang dan menggunakan lagu ABC, lalu mengajak anak menirukan pengucapan ABC dengan cara yang menyenangkan. Baik, itu adalah jawaban dari tugas belajar di luar kelas kurikulum baca ke-1 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.